Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Fianti. Sekarang kita akan membahas mengenai pencegahan infeksi pada ibu hamil. Sebenarnya pencegahan infeksi ini pertama adalah universal ya. Kenapa? Karena bisa jadi bukan hanya ibu hamilnya saja, namun juga tenaga kesehatan yang menangani ibu hamil, kemudian keluarganya, kemudian janinnya ini sendiri seperti itu ya. Jadi bukan teruntuk ibunya saja, tapi dalam kehamilan seperti itu. Dan pencegahan infeksi ini sendiri kita sudah pernah mendapatkannya gitu ya secara umum. Jadi ini nanti kita kaitkan dengan kehamilan. Kita harus tahu apa sih yang melatar belakangi kenapa eh, dalam kehamilan itu perlu pencegahan infeksi. Kemudian kita akan membahas mengenai universal precaution atau membahas sedikit ya mengenai pencegahan infeksi universal. Kemudian kita akan juga membahas pencegahan infeksi dari penyakit. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi penanganan COVID-19 secara umum dan pada antenatal. Latar belakang di sini bahwa penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan atau healthcare associated infection HALS merupakan salah satu masalah kesehatan di berbagai negara termasuk Indonesia gitu ya. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan suatu derajat derajat kesehatan atau suatu juga derajat sejahteraan suatu bangsa gitu ya. Kemudian pencegahan dan pengendalian infeksi PPI merupakan upaya untuk memastikan perlindungan kepada setiap orang terhadap kemungkinan tertular infeksi dari sumber masyarakat umum dan di saat menerima pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas kesehatan. Jadi memang kemungkinan infeksi itu datang dari masyarakat itu sendiri, dari orang itu sendiri, dari sekitar sendiri, bahkan dari fasilitas kesehatan yang dia dapatkan seperti itu. Pencegahan infeksi universal atau universal precaution, suatu metode atau petunjuk yang dirancang oleh Pusat dan Kendali Pencegahan Penyakit untuk mereduksi penyebaran penyakit dan infeksi pada penyedia pelayanan kesehatan dan pasien yang terdapat di dalam ruang lingkup kesehatan. Emang ruang lingkup kesehatan ya, karena ini menyangkut derajat kesehatan seseorang gitu dan suatu negara. Yang kita sudah tahu ya, tujuan dari pencegahan infeksi universal itu mengendalikan infeksi secara konsisten. Jadi agar tidak menularkan gitu. Memastikan standar adekuat bagi mereka yang tidak didiagnosis atau tidak terlihat seperti beresiko, namun sebenarnya beresiko gitu ya. Mengurangi resiko bagi petugas kesehatan dan pasien. Asumsi bahwa resiko atau infeksi adalah berbahaya. Ya, kewaspadaan universal. Ini yang kita sudah tahu ya bahwa dalam pencegahan infeksi itu pertama cuci tangan dengan sabun, air mengalir sebelum dan sesudah melakukan tindakan perawatan. Penggunaan alat pelindung diri ya. Ini bagi tenaga kesehatannya, kemudian pengelolaan dan pembuangan dan alat-alat tajam dengan hati-hati. Pengolahan limbah yang tercemar darah cairan tubuh dengan aman. Pengelolaan alat kesehatan bekas pakai dengan melakukan dekontaminasi, disinfeksi, dan sterilisasi yang benar. Melakukan screening adanya antibodi HIV untuk mencegah penyebaran melalui darah, produk darah, dan donor darah. Mencegah penyebaran HIV secara vertikal dari ibu yang terinfeksi HIV ke anak yang dapat terjadi selama kehamilan, saat persalinan, dan saat menyusui. Kenapa? Karena HIV itu masuk ke kewaspadaan universal karena memang tingginya angka HIV ya di dunia ini karena memang ada gaya hidup free sex gitu ya yang menyebabkan angka penularan itu tinggi sekali dibandingkan dengan seperti TBC, kemudian karena itu kan bentuknya wabah ya, kalau TBC, difteri itu bentuknya wabah dan sudah ditemukan vaksinnya, sedangkan untuk HIV belum ditemukan vaksinnya sehingga dijadikan kewaspadaan universal dan ini akan mengakibatkan berkepanjangan dari apa ya generasi penerus karena yang terkena ibu hamil apalagi itu akan ya
bisa jadi ya jadinya anaknya ibu sebelumnya gitu dan keluarganya. Nah, ini akan menjadi apa ya? Merusak sumber daya manusia suatu negara. Nah, akhirnya WHO mencanangkan 4 strategi pencegahan penularan HIV terhadap bayi. Kenapa? Karena ya bayi itu adalah SDM suatu negara kan ya. Jadi akan menunjukkan derajat kesehatan suatu negara. Pertama, mencegah seluruh wanita jangan sampai terinfeksi HIV. Ya, tapi sekarang susah ya karena sudah ada gaya hidup yang free sex gitu. Ini susah sekali. Kemudian penggunaan narkoba juga bisa dari situ. Ya ini yang membuat kesusahan ya. Kemudian ada yang kedua, bila sudah terinfeksi. Nah, ini bila sudah terinfeksi, cegah jangan sampai ada kehamilan. Nah, ini juga susah karena memang sebenarnya itu tidak menggunakan pengaman, dan pengaman yang digunakan seperti kondom itu juga tidak 100% untuk mencegah kehamilan. Kemudian bila sudah hamil, cegah penularan dari ibu ke bayi dan anaknya. Nah, ini jangan sampai menjadi lingkaran setan. Bila ibu anaknya sudah terinfeksi, perlu diberikan dukungan dan perawatan bagi Oda dan keluarganya. Akhirnya diberikan dukungan ya, karena memang daya tahan tubuh mereka sudah terinfeksi dan lemah, akhirnya tidak produktif lagi, dan ini hanya kita butuh dukungan ya untuk mereka bertahan hidup dan memiliki motivasi hidup. Pencegahan infeksi dari penyakit. Nah, kita sudah mulai dari sini. Tadi ibu hamil sudah menjadi sorotan ya. Pertama, dia dalam HIV, penyebaran HIV, infeksi secara dari HIV. Karena yang tadi ya ada gaya hidup bebas, bisa jadi bukan ibunya yang nakal atau apa, tapi suaminya yang bisa menularkan ibunya mendapatkan HIV. Karena apa? Misalnya suaminya tuh supir, atau dia apa jauh ya pulangnya berbulan-bulan. Nah, ini suaminya ini jajan di apa melakukan seks bebas gitu dengan bukan pasangannya, dan ketika nanti pulang ke pasangannya dia sudah terinfeksi dan akhirnya dia menularkan kepada istrinya yang sedang hamil. Nah, ini akan berbahaya sekali, dan makanya kenapa wanita-wanita jangan sampai terinfeksi HIV, karena dia menghasilkan keturunan, itu menjadi kuncinya. Nah, ini ternyata bukan hanya dari HIV saja ya, untuk infeksi itu bisa dari penyakit. Nah, penyakit itu sebenarnya akan pergi jika kita menjaga kebersihan. Makanya yang pertama adalah menjaga kebersihan diri. Kebutuhan dasar ibu hamil di situ menjelaskan ada personal hygiene ya. Kenapa? Karena bisa infeksi itu terjadi dari apa ya? Perilaku kita menjaga kebersihan. Yang pertama, upaya menjaga kebersihan diri. Yang kedua, upaya pencegahan infeksi dari penyakit tetanus toksoid, ya dari tetanus. Kemudian upaya pencegahan infeksi dari rubella, pencegahan infeksi dari toxoplasmosis. Pertama, menjaga kebersihan diri, cuci tangan. Kalau kita jorok, ya apa ya, kita akan terserang diare, kemudian infeksi-infeksi lain yang bisa apa menempel dari benda segala macam, dari makanan yang kita makan, terus dari tangan yang kita habis memegang sesuatu yang bisa mengandung virus atau bakteri, itu bisa kita akhirnya terjangkit suatu penyakit. Kemudian menyikat gigi secara benar dan teratur, mandi sehari 2 kali, bersihkan payudara dan daerah kemaluan. Di daerah kemaluan ya, personal hygiene, vulva hygiene. Kemudian ganti pakaian dalam setiap hari, periksa gigi ke fasilitas kesehatan pada saat periksa kehamilan. Jadi perlu juga ya, gigi juga tempat sarangnya kuman. Bisa juga media untuk jadinya infeksi. Upaya pencegahan infeksi dari tetanus toksoid. Semua wanita usia subur, baik pada masa kehamilan maupun di luar kehamilan, harus diberikan imunisasi TT untuk melindungi dirinya yang bersangkutan maupun bayi yang akan dilahirkan dari penyakit tetanus. Tetanus neonatal biasanya fatal, namun sebetulnya dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi TT kepada ibu hamil, seperti itu. Dan selalu diingat juga, tetanus ini kan ya tetanus ya dari karat
korosif dari alat-alat tajam, besi segala macam. Nah, ini kita harus cegah dari tertusuknya benda-benda tajam, kemudian penggunaan alat-alat besi yang dipakai untuk proses pertolongan persalinan, operasi segala macam itu harus steril dulu gitu ya. Jadi bisa mencegah juga terjadinya infeksi dari tetanus toksoid. Upaya pencegahan infeksi dari rubella. Mungkin ada yang pernah dengar ya, rubella, campak gitu ya, cacar. Ini bisa menyebabkan infeksi berat pada ibu hamil ya. Dan ini menyerangnya juga kepada janin. Di sini banyak akibat ya yang menyebabkan sindrom rubella congenital, yaitu tadi bayi yang akan dilahirkan tuh retardasi mental, kemudian matanya katarak, terjadi ketulian, gangguan pada jantung, berat pada lahir rendah, gangguan pada organ lain seperti hati dan limpa. Mungkin dia lahir dengan selamat, namun nanti akan mengalami sindrom rubella congenital. Ini biasanya memang terjadi pada kehamilan trimester pertama ya, dia terserang rubella. Nah, ini ya. Jadi nanti dia mother has acute infection. Ini melalui plasenta. Nah, ini jadi terlihat sehat, namun ternyata nanti ketika lahiran, kalau USG kan kelihatannya dia bagus gitu ya, ada mata segala macam, tapi ketika lahir bisa terjadi adanya sindrom tadi rubella congenital. Nah, dari rubella dan kehamilan 90% itu baby lahir dengan kecacatan, 20% gugur atau meninggal dalam kandungan ya. Jadi ini sangat-sangat berbahaya ketika ibu hamil terinfeksi dari rubella. Nah, ini sangat-sangat berbahaya sekali. Jadi ada prevention atau pencegahannya, yaitu melalui vaksinasi. Ya, treatmentnya nggak ada gitu ya, hanya vaksinasi aja. Bagaimana kita untuk mencegah infeksi rubella ketika hamil? Pertama, vaksinasi sebelum hamil. Kedua, waspadai penderita rubella di sekitar kita. Jadi ada kasus fakta ya, ibu sendiri beberapa pendengar saudara gitu ya, dia hamil anak ketiga, hamil muda anak ketiga, ternyata anak pertama dan keduanya itu terkena cacar dan campak. Nah, ini ibunya kan otomatis mengasuh kakak-kakaknya yang tadi ya, dalam keadaan hamil muda. Beberapa minggu kemudian, ya tadi kemungkinannya hanya 20%, ada yang keguguran gitu ya, akhirnya meninggal dalam kandungan. Tapi kalau misalnya daya tubuhnya bertahan, berarti si bayi ini akan bertahan dan akhirnya tetap saja terjadi sindrom rubella congenital gitu ya. Yang itu kemudian pastikan daya tahan ibu hamil selalu dalam keadaan baik. Jadi memang walaupun sudah divaksinasi gitu ya, kita misalnya nih, kalau saya sudah divaksinasi tetap saja saya kena campak dan cacar gitu. Memang karena berkaitan dengan daya tahan tubuh kita. Upaya pencegahan infeksi pada toksoplasmosis. Nah, ini daur hidup dari toksoplasma. Ibu hamil itu dari hewan ya, kalau toksoplasma itu. Jadi ibu hamil berdekatan dengan hewan atau memelihara hewan peliharaan, kemudian memakan makanan yang mentah gitu ya. Ini dari kotoran dari daging ya, makan daging yang sudah tercemar. Nah, ini akhirnya terjadi gangguan janin pada kehamilan hingga keguguran bisa jadi, atau juga sama seperti rubella, janin terinfeksi oleh ibu melalui plasenta, akhirnya terjadi infeksi kongenital atau nanti ada sindrom Clyde. Bahaya, wanita yang terinfeksi Toxoplasma gondii sekitar 6-9 bulan sebelum hamil umumnya tidak berisiko menularkan infeksi ke janin. Namun, wanita yang terinfeksi saat hamil berisiko besar menularkan infeksi pada janin melalui plasenta. Ibu hamil yang berisiko tinggi terinfeksi adalah memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah dan sering berinteraksi dengan hewan liar. Nah, ibu juga punya kasus dia pada kehamilan umur
umur 5 bulan tiba-tiba dia mendapatkan kucing banyak gitu ya, kedatangan kucing banyak, dan dia akhirnya merawat atau memelihara kucing. Namun tidak diperhatikan bagaimana caranya, karena dia lagi hamil kan harusnya dia tidak boleh mencuci kotoran, dia tidak boleh ya maksudnya ber, berapa ya, bersentuhan dengan kotoran tanpa alat pelindung seperti itu. Kemudian berdekatan dengan hewan juga karena khawatir kena air seni gitu ya. Kita kan nggak tahu di kapan BAB dan BAK-nya seperti itu. Jadi dia karena dia senang atau dia sayang sama peliharaan, akhirnya dia ini sendiri pelihara, semua segala dikerjakan sendiri tanpa alat pelindung diri. Akhirnya pada USG pada bulan ke-6 bayinya sudah dinyatakan meninggal, IUFD, tidak ada gerakan lagi dan bayinya sudah dikatakan meninggal seperti itu. Yang lebih parahnya mungkin kalau misalnya bayinya bertahan tapi bayinya tidak akan sempurna. Ada yang tadi butaan, ketulian, kemudian nggak ada batok kepalanya seperti itu, karena ketika trimester 1 trimester 2 dengan pesat ya pertumbuhan organ bayi itu dia terinfeksi oleh virus toxoid. Keguguran, bayi lahir mati, kerusakan otak, dan dampak negatif lainnya. Bayi yang terinfeksi oleh Toxoplasma gondii awalnya terlihat normal, tapi beberapa kemudian bisa menunjukkan gejala toksoplasma, ya seperti infeksi mata, masalah pendengaran, gangguan belajar, dan tumbuh kembangnya menjadi terhambat. Nah ini yang terlihat jelas ya, matanya, kemudian ini nggak ada batang tengkoraknya ya, nggak ada batok kepalanya. Nah, meminimalkan resiko penularan toksoplasma pada janin, yaitu 1. Mencuci tangan, cuci bersih makanan dan peralatan, hindari konsumsi makanan mentah, jaga kebersihan saat memelihara hewan. Jadi lagi-lagi rajin cuci tangan. Biar sekarang pada saat pandemi ya, kita ternyata infeksi bertambah karena ini pandemi. Mungkin kalau kita juga hidup di zaman pandemi tuberkulosis dan pandemi difteri, kita juga akan memasukkan untuk rekomendasinya gitu ya. Karena ini kan pandemi saat lagi pandemi COVID, sehingga ada rekomendasi pencegahan COVID-19 saat antenatal care. Yang pertama, wanita hamil yang termasuk PDP harus dirawat di rumah sakit berdasarkan pedoman pencegahan pengendalian infeksi COVID. Investigasi laporan rutin seperti tes darah dan urinalisis tetap dilakukan. Pemeriksaan rutin USG untuk sementara dapat ditunda pada ibu dengan infeksi terkonfirmasi maupun PDP sampai ada rekomendasi dari episode isolasinya yang berakhir. Penggunaan pengobatan di luar penelitian harus mempertimbangkan analisis risk-benefit, keuntungan dan resiko dengan menimbang potensi keuntungan bagi ibu dan keamanan janin. Kan sampai sekarang juga belum ada pengobatan ya, jadi nggak diapa-apain sih sebenarnya. Kita hindarkan untuk pemberian cairan berlebihan karena bisa ibunya kelebihan cairan dan itu akan membahayakan bagi kerja jantung. Perawatan antenatal lanjutan dilakukan 14 hari setelah periode penyakit akut berakhir. Direkomendasikan dilakukan USG antenatal setelah isolasi berakhir ya, untuk mengetahui apakah bagaimana pertumbuhan dan perkembangan dari janin, walaupun memang ya kita belum terbukti bahwa COVID ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan janin. Namun ini berdasarkan fakta SARS sendiri ya, influenza itu ada janin terhambat atau IUGR ya. Jadi adanya dampak kepada janin yaitu pertumbuhan dan perkembangannya terhambat sehingga bayi IUGR atau untuk pertumbuhan tidak sesuai dengan umur kehamilan. Nah, kita sampai ke kesimpulan bahwa untuk pencegahan infeksi pada ibu hamil itu yang pertama rajin cuci tangan dan jaga kebersihan baik diri, lingkungan, segala macam ya. Hindari yang bisa menyebabkan infeksi, jangan dekat-dekat gitu ya, kayak tadi rubella. Kalau bisa dicek sekitarnya ada yang campak cacar, jangan didekati. Coba kita menjauh gitu ya, karena memang rentan sekali. Bukan ibunya sih, bukan misalnya saya udah kena campak atau cacar,
nggak apa-apa, saya emang nggak bakal kena. Bukan ibunya, tapi sekali lagi adalah janinnya yang akan diserang. Kemudian gunakan alat pelindung diri untuk saat ini, masker ya, kemudian eh, kalau untuk tenaga kesehatan pakai APD yang lengkap seperti itu. Kemudian jaga daya tahan tubuh, karena kalau daya tahan tubuhnya kuat, insya Allah akan kuat menghadapi infeksi. Kalau lemah, ini akan gampang sekali terinfeksi. Kemudian makan makanan yang sehat, jangan yang mentah. Kemudian jangan yang yaitu sembarangan, barangkali bisa tercemar dari kotoran hewan, kan kita nggak tahu ya. Seperti itu. Itulah pencegahan infeksi secara universal sebenarnya. Bukan hanya ibu hamil, tenaga kesehatan juga, masyarakat juga gitu ya. Semuanya, semua aspek ini harus mencegah infeksi secara universal. Karena apa? Kalau misalnya cuma 1-2 orang gitu ya, atau tenaga kesehatan saja, ibu hamilnya bisa kena. Kalau misalnya ibu hamilnya saja, tenaga kesehatan nggak dijaga, tenaga kesehatannya juga akan terpapar atau tertular seperti itu. Jadi sama-sama melakukan atau menerapkan pencegahan infeksi sehingga nanti khususnya ya dihususkan kepada wanita, dihususkan kepada ibu hamil yang sedang mengandung anak, janin yang cikal bakal menjadi manusia yang berguna, yang berkualitas, sehingga ibu hamil sehat, janin pun selamat, sehat, dan berkualitas tentunya, menjadi sumber daya manusia yang bermutu gitu kan. Kita menginginkan sumber daya manusia yang bermutu sehingga bangsa Indonesia ini produktif dan akhirnya menjadi negara yang maju. Jadi memang ini pencegahan infeksi ini adalah masalah dari seluruh negara di dunia ya, karena tadi masih banyaknya dampak-dampak atau kematian yang kemudian morbiditas morbiditas atau kesakitan ini kan menyebabkan akhirnya ketidakproduktifan manusia dalam suatu negara. Nah, ini yang dihindari oleh suatu negara gitu ya. Bukan hanya suatu negara, dalam suatu keluarga itu kan sangat sedih kalau misalnya ada yang cacat seperti itu. Ini itu saja dari Ibu. YouTube channel dan Telegram channel. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.